Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billah wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa shalawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum sayadkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan di antara orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memandang apa yang diinfakkan atau yang diberikan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk mendapatkan doa dari Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak atau pemberian itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ayat tadi adalah Quran surat At-Taubah ayat 99. Ayat itu adalah ayat yang menangkap memori tentang suatu kabilah atau suatu kaum yang memberikan semua harta karunnya, semua hartanya hanya untuk masuk Islam. Nama kabilah itu atau nama kaum itu namanya Bani Muqarrin. Nah, yang kita bahas ini spesifik ke salah satu tokohnya, salah satu pimpinannya, namanya An-Nu'man. Ini yang kita bahas sekarang. An-Nu'man dari Muqarrin, dari suku Muqarrin Al-Muzani. Nah, ini kata-katanya Abdullah bin Abbas. Seperti yang kita tahu, yang kita bahas kemarin, Abdullah bin Abbas ini kan seorang tinta muslimin, tinta umat muslim. Dia mengatakan iman memiliki rumah, kemunafikan juga memiliki rumah. Sedangkan rumah Bani Muqarrin termasuk salah satu rumah iman. Maksudnya waktu itu orang kafir, orang munafik itu punya kelompoknya sendiri, dan orang beriman juga punya kelompoknya sendiri. Dan Bani Muqarrin itu termasuk orang-orang yang beriman. Ini katanya Abdullah bin Abbas. Ya, hari ini kita membahas masalah tentang An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Dia itu kalau di Avenger saya samakan sama Iron Man. Karena dia itu kepala suku, ketua suku, dan dia itu pinter, dan dia itu juga kuat. Iron Man kan juga gitu, sama. Nah, kurang lebih ada 5 bahasan nanti yang kita, ya 5 bahasan masalah Muzani, masalah Muzani. Nu'man bin Muqarrin ini. Ada yang pertama ada gosip, yang kedua ada sowan. Sowan itu berkunjung. Nah, terus ada perang Al-Qadisiyah, terus penunjukan pemimpin, sama yang terakhir sang juru taktik. Kayak Iron Man kan kowi-kowi tapi otaknya dipakai. Taktiknya itu selalu dipakai. Kayak perang Avenger terakhir kan pakai strateginya Iron Man. Nah, ini cerita awal. Awalnya ini dari gosip ketika bapak-bapak berkumpul, apa yang akan dibicarakan? Apakah membicarakan janda kamu sebelah? Apakah membahas Bitcoin? Atau membahas masalah alien atau apa? Ternyata ini yang dibahas. Bani Muqarrin atau kenapa? Oh, bentar.
Masih lihat? Belum ya? Ya juga wes. Sorry ini pantulan cahayanya kurang pas. Coba dimatikan. Oh sudah dimatikan ya. Tumben begini ya. Ya wes. Tak bacakan aja. Yang pertama perkampungan kabilah Muzaina itu berada di perlintasan Mekah dan Madinah. Jadi penyambungnya Mekah sama Madinah yang jadi lalu lintasnya itu ada satu kampung namanya Kampung Bani Muzaina. Di situ itu sering orang lalu lalang, banyak orang dari Mekah kalau mau ke Madinah itu singgah dulu di Muzaina. Mau bongkar muat barang kah atau istirahat sebentar atau ngapain itu biasanya berhenti di Bani Muzaina. Dan yang kedua, kabar baik mengenai Nabi lalu lalang dari para pelancong. Jadi orang-orang yang bolak-balik mau ke Madinah atau ke Mekah melewati Bani Muzaina itu selalu banyak cerita tentang Nabi. Dan ceritanya tentang Nabi itu bagus-bagus toh, tak pernah jelek. Jadi ada yang mengatakan akhlaknya bagus, ada yang mengatakan dia itu jujur, ada yang mengatakan pokoknya bagus-bagus toh. Nabi itu hampir nggak pernah ada salahnya. Nah, terus suatu hari ada yang ketiga, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani mengajak kaumnya untuk menemui Nabi. Suatu hari An-Nu'man kepala suku ini lagi kumpul-kumpul sama bapak-bapak, sama anak buahnya. Ngomong gini, dari kemarin-kemarin dulu ada ceritanya orang Madinah, ada ceritanya Muhammad. Dia itu orangnya baik, nggak pernah ada cerita jelek tentang dia. Mestinya baik-baik terus, nggak pernah jelek. Orang-orang sudah berbondong-bondong ke dia itu mestinya Nabi Muhammad. Kenapa kita kok diem aja? Kok mau kita diselip sama orang-orang? Besok kita nggak mau gimana caranya? Besok kita harus ke Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak mau, aku akan berangkat sendiri ke Nabi Muhammad. Akhirnya bapak-bapak tadi mendengarkan, gitu ya. Setelah mendengarkan, akhirnya mereka pencar kembali ke rumahnya masing-masing. An-Nu'man bilang gini, siapa aja besok yang mau ikut, besok pagi ayo berangkat bareng-bareng. Kita kumpul di tempat ini, di suatu tempat, nanti habis itu kita berangkat ke Madinah. Kelihatan kalau ini ya? Aman ya? Ya, ini tentang kesowan. Lah besok paginya ternyata kumpul banyak orang. Wah, terkumpul banyak orang. Kurang lebih itu ada 10 kakak, 10 kepala keluarga. Kumpullah 10 orang keluarga, dibagi. Biar rapi, biar tertata rapi. 10 orang jalan, yang 400 pakai kuda biar gak capek. Oke siap. Kan yang namanya mau sowan, mau berkunjung ke rumahnya Nabi. Ya masa nggak bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh, malu dong. Aduh. Akhirnya mereka mikir, waduh gimana ini mau bawa apa ini? Nu'man juga bingung mikir, bawa apa? Ini sudah kondisi kemarau panjang, nggak ada makanan, gimana ini? Kelepon. Mungkin di sana kalau ada kelepon, bak kelepon. Kalau ada es kelapa, apa aja yang dibawa? Susu, bakso. Sule. Kayak jualannya kelas 12 sule. Geprek 5.000. Ya, akhirnya Nu'man mikir, wis kalian balik ke rumah kalian sendiri. Ambilan apa saja yang bisa dibawa ke tempatnya Nabi, terserah. Mau bawa telepon, mau bawa sule, mau bawa apa? Bakso, mau bawa geprek 5.000, mau bawa sandal, mau bawa kopiah, kelansua, mau bawa sejarah, terserah wis. Bawaan apa aja yang menurut kalian pantas dikasihkan ke Nabi. Terus akhirnya orang-orang itu balik ke tempatnya, ke rumahnya dan ngambil masing-masing. Jadi ada satu wadah satu kayak mungkin karung gitu ya. Nanti semuanya dicemplungkan ke situ semuanya. Akhirnya terkumpul. Oh sudah ya, fix ya, sip ya ini ya. Oke kita berangkat. Akhirnya mereka berangkat ke Madinah. Di Madinah kok alhamdulillahnya mereka itu langsung dapat alamatnya rumahnya Nabi. Jadi mereka langsung ke rumahnya Nabi. Di rumahnya Nabi nggak pakai inai nulita itu, langsung satset buat
langsung syahadat. Nabi, ini pemberian dari kami dan kami bersyahadat kepadamu. Oh. Langsung orang Madinah itu bingung semua. Lulu. Ini kok jarang-jarang banget ini. Biasanya orang yang masuk Islam itu cuma 1-2 orang. Ini langsung 10 keluarga, langsung satu kaum mendeklarasikan dirinya bahwa mereka itu Islam. Jarang-jarang nih. Jadi beritanya mereka itu viral. Waduh, heboh. Madinah itu sangat heboh sekali. Ngompor ini langsung satu kaum langsung Islam semuanya. Nah, berita viralnya itu nggak diangkat cuma di media toh, nggak diangkat cuma di portal berita toh. Sampai-sampai Al-Quran nggak mau kalah. Nah, sampai beritanya diviralkan sama Al-Quran yang sampai sekarang masih kita baca. Itu ada di surat At-Taubah ayat 99 ya, itu keliru ya, bukan ayat 9, tapi 99. Jadi beritanya itu dimuat bukan cuma Mading toh, tapi sampai di sampai di Al-Quran. Nah, setelah mereka semuanya masuk Islam, akhirnya mereka itu mereka itu ya tetap berislam sampai nanti akhir hayatnya. Mereka itu hidup sampai zamannya Umar. Ini secara spesifik zamannya Umar itu An-Nu'man itu jadi waktu masuk Islam di Madinah awal-awal sampai meninggalnya nanti waktu zamannya Umar. Di zaman awal-awal Nabi masih ada kabilahnya Bani Muzainah ini dengan pimpinannya Nu'man. Itu nggak pernah nggak pernah goib dari kewajiban jihad, nggak pernah goib kalau disuruh perang. Dan mereka juga nggak pernah mengeluh kalau ada kekurangan, kalau ada kemiskinan, mereka nggak pernah mengeluh. Mereka selalu mengikuti apa yang disuruh oleh Nabi. Kemudian Nabi meninggal, mereka terpuruk. Lah, bedanya mereka dengan kaum-kaum yang lain, beberapa kaum yang lain, itu mereka itu masih setia sama Islam. Mereka setia sama Islam, dan kan habis itu kan Abu Bakar. Dan mereka itu kan kayak kemarin itu kayak di Abdullah bin Abbas kan, ada beberapa orang yang tiba-tiba itu waktu ke Ali terakhir perang Siffin itu kan ada yang nggak pro, ada yang menghilang. Nah ini mereka meskipun ganti kepemimpinan dari Nabi ke Khulafaur Rasyidin, mereka itu masih tetap setia. Mereka itu ikut Abu Bakar. Sampai kalau waktu kamu masih ingat perangnya Abu Bakar, perang Yamamah lawan Musailamah al-Adzab, nah itu mereka juga ikut. Jadi mereka itu juga ikut memberantas orang-orang murtad, orang-orang orang-orang nggak punya otak. Karena sudah bagus-bagus Islam, kok tiba-tiba murtad ikut Musailamah al-Kadzab. Dan seperti kita tahu, orang-orang yang ikut Musailamah al-Kadzab kan gak semuanya kan karena suka sama Musailamah al-Kadzab, karena menganggap agama Islam itu jelek kan gak gitu. Ada orang-orang yang memang pride aja. Emang pride itu apa? Bahasa Indonesia pride apa? Pride itu kebanggaan, kehormatan aja. Nah, kok mau-maunya meninggalkan orang yang meninggalkan sukuku, yang sukuku ini satu suku sama Musailamah. Jadi aneh kan, orang-orang nggak punya otak. Dan orang-orang itu dibasmi semuanya, dibasmi sama Abu Bakar dan kaumnya, termasuk salah satunya Bani Muzainah. Dan di zaman Umar inilah peranan penting dari Bani Muzainah, terlebih Nu'man. Nu'man ini punya peran paling penting di zamannya Umar di perang Al-Qadisiyah, dan dia akhir hayatnya juga ditutup di waktu zamannya Umar. Jadi zamannya Umar ini zaman spesial, yang paling banyak dibahas di sini itu zamannya Umar. Wah, ini kumpulan Avenger. Nah, suatu hari itu Umar itu punya unek-unek. Kita ini kok kecil loh. Kita ini dicepit sama dua imperium besar, Persia sama Romawi. Kita kan katanya Nabi kan, kita harus memperluaskan ajaran Islam. Ya ini mungkin untuk strategi awal kita taklukkan Persia dulu, baru mungkin habis itu Romawi.
Akhirnya siapa Umar buka omongan set, buka omongan mau buka Al-Qadisiyah, mau buka Persia. Orang-orang mukmin setuju. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk sebagai panglima. Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu cari apa namanya? Kamu ngambil utusan, kamu pilih utusan. Utusanmu nanti suruh ngomong ke Kisra, suruh ngomong kan Raja Persia kan Kisra, suruh ngomong ke Kisra, suruh ngajak masuk Islam. Katanya Pak Sa'ad bin Abi Waqqas, oke siap, siap apa namanya Amirul Mukminin. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas bingung, maksud saya sendiri yang apa namanya yang jadi utusan, yang berangkat. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas memilih salah seorang salah satu utusan. Akhirnya Nu'man yang dipilih. Kenapa Nu'man yang dipilih ya? Karena dia punya posisi, maksudnya dia itu ketua suku dan dia itu juga pinter, juga kuat. Jadi kalau ada apa-apa itu aman gitu loh. Terus akhirnya rombongannya Nu'man itu jadi apa namanya ke rumahnya Kisra ke Persia itu nggak sendiri. Jadi bareng-bareng rombongan. Kenapa kok rombongan? Karena ditakutkan kalau sendirian nanti kalau dibunuh nggak ada cerita apa-apa ini sudah. Nggak ada berita apa-apa. Jadi bareng-bareng biar kuat lah. Akhirnya Nu'man sama rombongannya ketemu Kisra. Kisra ini di ibu kotanya Persia itu namanya Madain. Madain itu di Iran kalau nggak salah, saya lupa. Di Iran kalau salah di sebelahnya Kufa. Setelah itu akhirnya setelah ketemu Kisra, sampai sama Kisra tanya apa? Kisra manggil apa namanya? Penerjemah yang bisa bahasa Arab. Dikasih tahu sama Kisra. Tanya mereka mau ngapain ke sini? Akhirnya setelah itu habis itu tanyai sama penerjemahnya. Hei kalian mau ngapain di sini? Kalian mau cari apa? Kalau kalian cari sumber daya, tak kasih. Kalau kalian cari perlindungan, tak kasih. Itu katanya. Terus orang-orang mukmin yang rombongan tadi mau jawab. Tapi Nu'man sudah inisiatif duluan. Apa namanya? Kalian ada yang mau jawab nggak? Biar aku yang jawab. Kalau kalian ada yang mau jawab nggak apa-apa. Akhirnya orang-orang sepakat, kamu aja Nu'man. Kamu yang paling vokal, kamu yang paling pintar, kamu yang paling cocok. Akhirnya sama Nu'man dijawab. Tujuan kami ke sini cuma ngajak masuk Islam. Cuma menyebarkan mengajak kamu mengakui kitab Allah. Mengakui Al-Qur'an. Kalau kamu setuju dengan apa yang ajakan kami meninggalkan Al-Qur'an di sini untuk kamu pelajari dan kalian akan termasuk menjadi bagian muslim. Dan kalian juga meskipun kalian sudah masuk Islam, kekuasaan kalian tetap aja. Maksudnya di situ Kisra, kekuasaanmu tetap ya Persia ini. Orang Islam muslim nggak akan minta nggak minta satu inci pun dari tanahmu. Atur-atur sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau, ya kamu tiap bulan bayar jizyah. Jizyah itu apa ya? Pajak ya, bayar pajak ke kami. Nah, tapi kalau kamu nggak mau bayar jizyah, ya wes tak mau. Kita lek-lekan ini. Ke Isra langsung ngamuk ini. Wah, Sumanto ini mau gimana maksudnya? Nah, ini kok berani ini negara kecil, wilayah kecil ngajak-ngajak duel wilayah besar. Aku baru kali ini melihat kaum sehina-hinanya kaum. Udah kecil, orangnya miskin-miskin, gak punya apa-apa, ngajak duel. Ini mokong ini. Akhirnya Kisra setelah kamu mungkin di pikirannya agak tenang. Kan kalau orang emosi kan mikirnya nggak jelas ya. Jadi Kisra, aku harus tenang nih biar bisa ngancep balik. Akhirnya Kisra tenang, dijawab. Setelah kamu gini kan. Kalau kalian kelihatan kan? Ya kalau kalian butuh
butuh makanan, tak kasih. Kalau kalian butuh perlindungan, ya nanti tak pilih salah satu orang di tempatku biar jadi raja, biar melindungi kalian. Nanti aku juga tak kasih wis pemimpin-pemimpin kaum kalian tak kasih baju bagus-bagus wis. Gak usah neko-neko wis. Kalau pokoknya kalian nggak neko-neko sama aku, kalian tak kasih kebebasan, tak kasih kekayaan, tak kasih perlindungan. Orang-orang ngamuk ini, waduh ini mokong ini dijak masuk Islam baik-baik kok malah ngeremehkan. Nah ini, jikalau kalian kesini cuma cari kebutuhan hidup, nanti tak kirim makanan lah. Kisro kan kayak Thanos ah. Thanos promos itu. Nah, jadi apa namanya Thanos itu kan kekuatannya kan hebat ah. Sampai akhir itu kalau punya batu cincin ini, punya 5 batu cincin ini kalau tik gitu tuh mati semuanya kan. Nah, ya kirim para besar kalian tak kasih baju bagus dan salah satu anak baru tak suruh jadi apa namanya raja di tempat kalian biar kalian merasa terlindungi. Ini katanya Kisro Yazdajrud namanya. Susah ya namanya. Nah, ini marah kan. It's show time. Nah, ini waktunya pertunjukan di perang Qadisiyah. Marah ini mau diancam apa namanya muslimin marah, mau diancam. Katanya apa rombongannya Nu'man, kalau apa namanya utusan itu ada jaminan nggak dibunuh, kamu sudah tak bunuh Isro. Tapi karena aku apa namanya setia pada Nabi, nggak boleh membunuh, nggak bunuh kamu. Isro juga akhirnya sudah pemening ini sudah bikin minta sama Isro itu. Tapi Kisra masih bisa nahan itu, masih bisa berpikir tenang. Akhirnya dipanggil salah satu pesuruhnya, bawahnya. Misalkan pesuruhnya siapa ya? Arbi, Bi sini Bi. Nah, kamu ambil sekantong pasir. Oke siap, Pak Kisra. Akhirnya diambil satu sekantong pasir. Terus anak buahnya dibilang lagi, kantong pasir ini taruh di kepalanya. Di atas kepalanya orang-orang muslim. Wah, ini mulai ngusir ini kayaknya, mulai mokok ini. Akhirnya apa namanya dipanggil, ditanyai salah satu orang rombongan tadi ditanyai, siapa pemimpinnya di sini? Ternyata pemimpinnya Asim bin Umar. Mungkin untuk diplomatnya untuk yang ngomong itu Nu'man, tapi untuk pemimpinnya itu Asim. Nah, ini Asim. Lah Asim ini langsung dikasih apa namanya? Ditaruh apa namanya? Sekantong pasir di kepalanya. Setelah ditaruh sekantong pasir di kepalanya, langsung diantarkan keluar istana sampai pulang ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah diantarkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas, yang orang antaran ini pulang balik. Habis itu Asim bin Umar ini laporan sama panglimanya sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, kami ini sudah ngajak Kisra baik-baik, tapi kamu malah diusir. Nah ini malah ini buktinya loh. Ada sekantong pasir di kepala kami. Langsung sama Sa'ad bin Abi Waqqas agak emosi. Lihatlah, sekantong pasir ini akan jadi lautan darah di Qadisiyah. Langsung bergejolak kan. Habis ini kalian semua pasirnya dibuang. Habis ini kita bentuk pasukan, kita serang Qadisiyah. Qadisiyah itu benteng pertahanannya Persia. Marah sampai berjanji juga bahwasanya ya pasir kalian ini Allah akan berjanji bahwasanya pasir yang kalian bawa ini akan menjadi pasir terakhir yang dikirimkan Kisra kepada kalian. Akhirnya terciptalah perang Qadisiyah. Dengan banyak darah, banyak luka, banyak mayat. Dan mayat itu semuanya kebanyakan itu dari orang Persia semuanya. Orang Persia banyak mati. Artinya orang Persia kalah. Orang Muslim menang. Hura. Takbir. Akhirnya setelah menang pulang kembali ke Madinah. Laporan sama Umar. Menang Umar. Oh, sip. Bagus pasukanku. Tapi setelah itu ternyata setelah kalah itu
Kisra nggak mau nyerah. Waduh, aku nggak bisa dipermalukan seperti ini nih. Apa itu Kisra menggalang pasukan. Digalang, ayo semuanya kita ngadakan perang lagi. Siapapun yang berani penggal kepalanya muslimin, tak kasih tak kasih hadiah. Hanya kumpul kurang lebih 150.000 orang kumpul semuanya. Dek. Waduh, ngeri ini 150.000 ini. Mungkin waktu itu muslimin masih belum sampai segitu, sudah sampai ribuan, tapi masih belum sampai ratusan ribu. Jadi ini banyak sekali ini. Waktu itu Umar sudah dengar selentingan kabar ini. Bahwasanya mau diserang orang-orang muslim ini sama Kisra. Umar langsung nggak bisa tinggal diam ini, aku harus turun tangan ini. Kan Umar itu kan diibaratkan itu kayak singa. Jadi kalau perang itu Umar itu 1 banding 100. Jadi 100 orang ngepung Umar itu masih bisa menang. Bukan masih bisa menang, pasti menang. Umar itu saking kuatnya. Alhamdulillah. Nah itu anjing. Umar apa mau turun, tapi sama orang-orang muslimin sama para pembesar, jangan khalifah, jangan mukminin. Kamu itu raja, kamu itu juga bukan tukang pukul lagi, kamu itu bukan panglima lagi sekarang. Kamu itu panglimanya panglima. Oh. Kamu cukup pilih salah satu aja orang di sini, orang kepercayaanmu yang bisa jadi panglima yang bisa mengalahkan pasukannya Kisra. Akhirnya Umar karena fair ya, karena fair sama pasukannya sama orang-orang tadi, tanya, aku kayaknya buntu kayaknya. Kalian ada ada rekomendasi gak? Ada rekom gak siapa yang cocok? Katanya orang-orang tadi, ya Anda Khalifah antum, antum lebih paham. Siapa yang paling cocok? Akhirnya Umar balik lagi. Oh, aku tahu. Yang paling cocok itu An-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Akhirnya dipilihlah Nu'man. Waktu itu Nu'man itu wilayahnya jauh. Jadi kan ini di Madinah. Nu'man itu kok kebenaran ada di dekat Nahawan. Nahawan itu salah satu tempat wilayah Persia, dan Nahawan itu dekat sama wilayahnya Nu'man. Oh, cocok ini. Akhirnya Umar kirim surat dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nu'man. Nu'man, kita mau diserang Persia ini. Kamu siap-siap serang balik ya. Ya kira-kira gitulah. Setelah itu suratnya dikirim. Kalau surat ini sampai ke kamu persiapan pasukan dan kamu serangan dulu, jangan sampai mereka yang nyerang duluan. Oke kan? Akhirnya dikirim suratnya. Oh. Setelah sampai menuju cus. Ke Nu'man langsung Umar, siap Khalifah. Kita akhirnya panggil pasukannya. Ayo, Mas Bro. Mungkin bel 5 kali dulu, tek. Istimewa dulu. ini kapal leri dan lain-lain. Akhirnya jadi bentuk pasukannya meluncur ke Nahawan. Nahawan itu ya tadi salah satu tempat di Persia, wilayah di Persia. Dari sana bareng-bareng. Nah. Jadi Nu'man itu punya strategi awalnya itu kan karena nggak semua orang kan punya kuda. Jadi ada beberapa orang yang naik kuda itu di depan, yang lainnya itu infanteri. Infanteri itu berarti yang jalan pasukan tentara lah. Kalau di kita tamtama atau bintara itu kan. Itu. Lah yang di depan kavaleri itu bagian depan, bagian buka jalan. Waktu sampai di kota Nahawan, di depan kota Nahawan, di gerbangnya, kuda-kudanya itu nggak mau jalan. Gimana ini kuda-kudanya? Yang penunggang kuda itu ditarik-tarik ini, suruh lari, nggak jalan-jalan, malah cuma berhenti di tempatnya top. Karena penasaran, turun dilihat. Waduh, ini akal-akalan Persia ini. Jadi ternyata kakinya kuda-kuda itu ketancap besi dari paku, beling guys. Ranjau. Ada ranjau. Wadah ini akal-akalan Persia ini, ngomong ini.
Akhirnya apa namanya balik ke siapa namanya ke Nu'man. Waktu itu Nu'man ada di dekat situ, tapi nggak ikut kavaleri. Laporan ke Nu'man, komandan, wah enak. Komandan, pasukan kita nggak bisa maju jauh ini. Ini kita kena serpihan besi nih, kita kena beling ini, kena ranjau ini. Waduh, Nu'man mikir, gimana ini ya? Waduh, ini kayaknya harus Persia ini kayaknya mainnya main mokong ini. Kita harus balas mokong dengan mokong ini. Akhirnya Nu'man mikir, oh aku ada ide. Habis ini kalian tetap di tempat itu aja. Kalian kemah di tempat itu. Kalian buat perkemahan dan kalau malam apa namanya? Maksudnya si kavaler ini ya, yang orang-orang naik kuda tadi, kalian buat perkemahan di depan pintu tadi, di pintu gerbang tadi. Buat perkemahan nanti kalau malam kalian nyalakan apinya. Buat apa? Biar orang-orang Persia itu tahu kalau kalian ada di sana. Dan nanti kalau ada orang Persia nyerang, kalian pura-pura takut. Jadi kalian pura-pura kayak ketakutan kayak gimana? Kenapa? Ternyata nanti terjawab. Nanti itu ternyata apa namanya strateginya siapa namanya strateginya Nu'man itu jebakan Batman. Iya jebakan Batman. Jadi setelah itu ya, dan dikasih tahu rencana itu, akhirnya pasukan Persia tahu kan, ada orang mukmin ini ada musuh ini waktunya dibasmi. Dari Persia langsung lari, cuat, Defender. Lari seret di tengah perjalanan kan mereka sudah tahu di mana saja ranjau mereka menaruh ranjau. Nah, ranjaunya itu dibersihkan. Ranjaunya dibersihkan dan mereka sudah lihat muslimin juga pasukannya Nu'man ini ketahuan lari terbiri-biri. Kemana sini. Hanya di wis gak ngurus wis. Akhirnya setelah kelihatan gitu sudah lumayan apa gak kelihatan ini muslimin tinggal dibacok-bacoki ini, dibersihkan. Apa namanya ranjaunya dibersihkan. Saat waktu dibersihkan ada salah satu komandan langsung ngomong, "Brit." Serang balik, langsung diserang, cepot, diserang. Akhirnya orang-orang yang bersihkan lagi mati semuanya, kalah semuanya. Jadi apa namanya bisa membuka jalan dengan cara menjebak orang yang membuat jebakan. Gimana itu? Jadi menjadi makan Tuhan, jatah makan Tuhan. Setelah terbuka apa namanya kavaleri tadi balik ke Nu'man. Lapor apa namanya komandan, jalan sudah terbuka dan orang Persia sudah kalah semuanya. Oke siap. Besok kita serang orang Persia. Tapi strateginya gini, nanti aku takbir 3 kali. Takbir yang pertama itu kalau yang belum siap silakan siap-siap. Takbir kedua yang belum bawa senjata siapkan senjatanya. Takbir ketiga it's show time. Waktunya kita serang-serangan. Waktunya kita waktunya kita war. Setelah itu semuanya setuju. Akhirnya Nu'man karena jalannya sudah terbuka, Nu'man berangkat duluan. Pasukannya masih di belakang. Nu'man berangkat duluan langsung Allahu Akbar, takbir pertama siap-siap. Jalan lagi, takbir kedua, Allahu Akbar. Langsung siap-siap senjata. Yang terakhir, Allahu Akbar, langsung dari belakang semua. jadi ya kenje. Jadi kayak Nu'man itu kayak jadi umpan gitu loh. Jadi umpan. Tapi ternyata sudah waktu Nu'man sendirian, waktu mau dikepung ternyata ada bantuan dari pasukannya langsung banyak cemut. Waktu itulah perang awah habis-habisan wis. Semuanya wis apa namanya jalan-jalan itu sampai isinya darah tok. Jalan-jalan, got-got itu isinya darah tok. Nah ini. Nu'man bergerak bagaikan singa di perburuan. Jadi Nu'man itu apa namanya ganti-ganti, serang sini, serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Dan hasilnya pasukan Persia kehilangan komandonya dan banyak darah bercecer. Jadi kan awalnya ada komandannya, ada yang ngatur. Nah gara-gara serangannya Nu'man yang mengerikan ini tercerai-berai. Jadi nggak ada yang bisa ngatur wis. Bingung. Jadi tercerai-berai sama Nu'man dibunuh-bunuh ini. Serang. Jatuh mati, darahnya ceceran sampai ada yang bilang itu jalan itu licin.
licin gara-gara apa? Gara-gara darahnya itu kebanyakan. Nah, sampai apa namanya akhirnya kudanya Nu'man, saking semangatnya Nu'man karena lari-lari sama kudanya itu kepeleset sama darah, kepeleset darah dan karena apa namanya lari kenceng, kepeleset apa namanya jatuh gini, Nu'man itu kena luka serius. Setelah sebelumnya itu kena apa ya, kena silatan pedang dan lain-lain, kena silatan pedang ditambahi ketiban kudanya, akhirnya Nu'man itu meninggal. Waktu itu saudaranya itu tahu, jadi di dalamnya itu ada saudaranya. Saudaranya itu tahu, saudaranya tahu kalau Nu'man meninggal. Saudaranya itu karena ini masih peperangan, dia itu takut kalau diberitahukan sekarang nanti orang-orang Muslim itu gak punya kepercayaan diri. Jadi nanti jadinya mau menang jadi kalah. Jadi apa namanya saudaranya Nu'man itu kan bawa bendera, bawa panjinya diambil dan dia itu apa kayak ada kain melilit di lehernya itu selendangnya itu dibuka dibuat tutupin Nu'man terus Nu'man tinggal sambil terus akhirnya di akhir cerita akhirnya alhamdulillahnya mereka menang dan ini sama mereka diberi julukan penaklukan ini namanya penaklukan terbesar. Penaklukan terbesar selesai dan muslimin meraih kemenangan. Waktu selesai peperangan menang, orang-orang kan senang. Tanya, di mana komandan kami? Di mana Nu'man? Saudaranya ini sih, saudaranya langsung bawa orang-orang. Ya sini ikut aku. Ikut ke salah satu mayat. Di selendangnya dibuka. Inilah komandan kalian yang mati di medan laga. Dia berjihad dan dia sudah dipastikan masuk surga. Langsung menangis berceceran, guys. Jadi ada harga yang harus dibayar. Jadi untuk mengalahkan 150 ribu orang tadi, nyawanya Nu'man harus hilang, harus tidak ada. Nah ini yang terakhir. Iron Man manusia setrika. Iron Man setrika, Man manusia setrika. Nah ini quote-nya iman itu keyakinan bukan pembuktian. Jadi iman itu diyakini bukan dibuktikan. Jadi iman dulu, yakin dulu, baru membuktikan. Bukan cari bukti dulu, baru yakin kemudian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.